sampaikan sebelum masuk ke materi yang berikutnya. Ustaz Soeharto, sebentar. Ustaz Soeharto. Mohon untuk para pembimbing dan pengurus bisa masuk ke depan sini. Ustaz Masud di tengah sini. Satu. Bapak Ibu yang di luar mendengar tidak ya? Melihat ini. Ada satu pengumuman penting yang insya Allah akan kami sampaikan. Mohon untuk Bapak Ibu bisa menyimak dengan tenang dan hati yang lapang. Pertama mungkin akan disampaikan Ustadz Dr. Masyhur Afandi. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon haji yang tergabung di Amal Syuhada Surakarta yang dimuliakan Allah, ada hal penting yang perlu saya sampaikan sebelum nanti akan diisi oleh Prof. Marwan. Tetapi saya mulai dengan suatu kisah. Kisah ini kisah raja dan ajudan. Konon ada seorang raja yang dia beserta ajudan. Ajudan raja ini setiap kali ada masalah yang diomongkan cuma satu, fihi khairun insyaallah. Ada masalah ini, fihi khairun insyaallah. Ketika bersama raja ada masalah gini, fihi khairun insyaallah. Di dalamnya insyaallah ada kebaikan. Pada suatu hari raja ini sedang memotong-motong buah. Ketika memotong buah, terpotonglah jarinya, ya. Terpotong jarinya, putul, ya. Lalu ajudan melihat seperti itu, gimana ini ajudan? Fihi khairun insyaallah. Insyaallah ada kebaikan. Marahlah dia, gimana kamu ini? Kamu potong jari saya kok kamu bilang fihi khairun. Saya tidak terima, kamu harus saya penjara, ya. Maka ajudan di penjara. Begitu dimasukkan penjara, dia bilang fihi khairun insyaallah. Insyaallah ada kebaikan. Di ujungnya di mana nih? Kok juga di penjara kok fihi khairun. Nah, raja ini itu punya kegemaran berburu di tengah hutan, ya, berburu yang biasa saja, ya, ajudan.
Nah, suatu hari ketika ajudan di penjara, raja ini sedang berburu. Dia melewati tengah jalan melewati sebuah suku. Dia ditangkap oleh suku tersebut. Ditangkap. Suku itu biasa mengadakan acara untuk korban. Yang dijadikan korban adalah tumbal, ada yang dijadikan tumbal siapa yang mereka kehendaki. Kemudian raja tadi ditangkap oleh suku tersebut dan akan dijadikan sebagai tumbal. Tumbal tersebut sebelum dilakukan eksekusi supaya diteliti dulu badannya seperti apa, dicek satu persatu. Ternyata buntung satu jarinya, batal, nggak jadi dijadikan tumbal. Kenapa? Badannya tidak sempurna. Pulanglah dia, dipulangkan sampai di kerajaan. Dia bertemu dengan ajudan. Wahai ajudan, tak beritahu kisahku, aku tadi berburu, aku hampir saja mati, tapi tidak jadi gara-gara jariku buntung satu. Mau jadikan tumbal karena buntung tidak jadi. Maka betul apa katamu, fihi khairun insyaallah. Tapi aku ingin bertanya, kenapa kamu tak penjara kok kamu juga ngomongnya fihi khairun insyaallah? Begini Paduka, umpama aku tidak engkau penjara, maka engkau akan ajak berburu ke tengah hutan. Ketika ditangkap oleh suku, raja mungkin tidak dieksekusi, lah aku utuh badanku, Jadi tumbal. dieksekusi, maka aku engkau penjara fihi khairun insyaallah. Bapak Ibu, ini cocok sekali untuk urusan haji, cocok sekali untuk urusan haji. Kalau terjadi apa-apa, jawabannya fihi khairun insyaallah. Jamaah haji yang sudah mau berangkat haji sampai dalam hutan, dicek urinnya, ternyata hamil, nggak jadi berangkat. Gimana lagi? Tapi ya fihi khairun insyaallah. Ada lagi mungkin ketika sudah kadung pamitan, dicek kreatinnya tinggi, semua nggak ada masalah semua. Begitu masuk di dalam hutan, dicek ulang, kreatinnya masih tinggi, nggak jadi berangkat. Waduh, sudah kadung pamitan. Apa katanya? Fihi khairun insyaallah. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Harus diucapkan setiap kali ada hal yang mungkin tidak menyenangkan. Baiklah, ini pendahuluan. Berikutnya Bapak Ibu ingin saya sampaikan. Mungkin ketika Bapak Ibu masuk di amal syuhada, dulu melihat foto saya terpampang, ya, foto saya terpampang. Rencana yang akan membimbing Dr. Masyhur Afandi. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, haji itu dulu yang mengurusi Kementerian Agama. Sampai pada tahun kita atau Bapak Ibu mau berangkat ini ganti kementerian yang baru, Kementerian Haji. Ketika di bawah Kementerian Agama, haji itu awalnya nggak ada batas. Tahu dibatasi 5 tahun sekali yang pernah haji, untuk bisa haji menunggu 5 tahun. Lalu tambah yang sudah haji untuk bisa haji 10 tahun. Tahun 2025 kemarin masih 10 tahun. Ustadz Miftah itu termasuk yang tahun di 10 tahun itu kemarin berangkat. Ustadz Miftah itu mestinya belum genap 10 tahun, tapi masih di bawah Kemenak rupanya masih agak bisa yuk dikit ya. Kemudian Ustadz Miftah dengan sertifikat sebagai pembimbing, beliau maju sehingga beliau berangkat untuk haji dan sebagai pembimbing. Bapak Ibu, kemudian beda lagi pada kasus saya. Saya sudah terdaftar mestinya sudah 12 tahun. Saya terakhir haji pada tahun 2014 membimbing amal syuhada. Jadi kalau tahun 2026 mestinya sudah
12 tahun. Kalau aturan yang bawa Kemenak itu 10 tahun. Tetapi ada kementerian baru, Kementerian Haji. Dirubahlah, ada undang-undang baru yang tadi 10 tahun. Mereka yang pernah haji boleh haji setelah lewat 18 tahun. Kok nggak 15 tapi jadi 18. Tapi di undang-undang sebenarnya kecuali pembimbing. Nah, pikir kita semua kan aman ya, kecuali pembimbing. Dalam perjalanannya diverifikasi. Mereka yang kurang dari 18 tahun diverifikasi. Termasuk saya diundang oleh Kementerian Haji Surakarta untuk verifikasi. Intinya bahwa mereka yang belum lewat 18 tahun tidak bisa berhaji. Berarti tidak bisa. Baik, kemudian ada suatu upaya bagaimana menyurati Kementerian Haji melalui forum KBH Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah, KBH Jawa Tengah dibuat surat forum KBH. Ada 36 calon pembimbing yang diajukan karena kasusnya sama seperti saya, kurang dari 18 tahun. Setelah diajukan, ditunggu dan ditunggu, ternyata juga hasilnya tidak bisa ya, tidak bisa ditolerir. Kurang dari 18 tahun tidak bisa berangkat ya. Nah, ini ya seperti itu. Kemudian pembimbing itu kan ada dua, itu jalur sebagai jamaah ya. Seperti Ustaz Miftah kemarin jalurnya jalur sebagai jamaah. Saya juga jalur sebagai jamaah, dan selama ini amal syuhada dan KBH lain pembimbing itu melalui jalur sebagai jamaah. Kecuali tahun kemarin dimulai Ustaz Adnan jalur sebagai petugas pembimbing yang daftar langsung bisa berangkat dengan membayar utuh. Kalau Bapak Ibu kan membayar ada pengurangan 50-an, tapi kalau utuh 90-an juta. Lah, ada ketentuan dalam undang-undang pada tahun kemarin dan tahun kemarin KBH boleh memberangkatkan pembimbing, syaratnya jamaah harus ada 135 saja. 135 ya. Ternyata di Surakarta tidak ada yang 135. Maka ada kesepakatan Surakarta bergantian ya, bergantian. Tahun kemarin amal syuhada, tahun ini bukan amal syuhada. Artinya peluang untuk masuk itu tertutup. Nah, kemarin atau tahun ini sebenarnya Solo itu 450-an lebih. 519. Mestinya bisa 3. Tetapi ngitungnya itu ngitung ketika pelunasan. Ketika pelunasan nggak ada 450, sehingga tidak bisa 3. Ya, sehingga ada ketentuan dari Kemenhad ketika tidak mencapai 135 waktu itu bisa dengan gabungan ya, gabungan. Nah, undang-undang yang baru berubah, bukan 135 tapi 151. Bisa memberangkatkan pembimbing kalau punya jamaah 151 atau digabung dengan KBH yang lain. Nah, ketika pelunasan hanya bisa berangkat 2 pembimbing, yang itu gabungan dari KBH. Karena tahun kemarin amal syuhada sudah berangkatkan, tahun ini gantian yang lain. Yang lain mana? Dari Aisyah dan dari Mandiri. Tahun besok tidak bisa lagi, ganti yang lain lagi gitu ya. Itu 151. Saya ketemu kawan yang sama-sama ikut sertifikasi pembimbing. Jadi saya itu sampai berupaya itu tuh ditugasi Ustaz Suharno untuk ikut sertifikasi yang lumayan biaya 6,5 juta ya. Artinya itu sebagai bekal untuk bisa maju, tapi tidak bisa ya. Nah, kawan yang ikut sama sertifikasi itu dari KBH Arafah Klaten. Bapak Ibu yang pernah tahu, KBH Arafah Klaten zamannya 680 ya, 680. Saya tanya ketika saya terjadi kasus ini, gimana Pak? KBH Arafah itu 680 hanya dapat jatah 1.
satu pembimbing. Oh. Ternyata tidak berlaku kelipatan. Waduh. Ya, mestinya kan banyak. Bayangkan 680 pembimbingnya cuma satu. Terus gimana Pak? Wah ini ya mau nggak mau ya apa namanya? Tele-tele. Apa Bapak Ibu kalau buah itu cepat matang itu diapakan? Karbit. Dikarbit, mengkarbit karu dan karom katanya gitu ya. Wah bagus sekali itu. Nah Bapak Ibu, jadi melalui jalur ini sepertinya sudah tertutup. Tetapi masih nunggu-nunggu berita. Sampai belum lama ini ada surat juga dari Kemenhad untuk diverifikasi yang belum 18 tahun. Nunggu Ustaz Adnan tanya Kemenhad, ternyata juga tidak bisa. Ya. Jadi tertutuplah. Tadi apa kata ajudan? Fihi khairun insyaallah. Berikutnya Bapak Ibu, amal syuhada berusaha bagaimana agar ada peluang untuk masuk TPHD, supaya saya masuk TPHD. Kita kebetulan pengurus Yayasan Amal Syuhada itu ada Pak Sekda. Nah, Pak Sekda belum tahu aturannya seperti apa. Setelah tanya Kemenhad Surakarta, jawabannya untuk TPHD adalah pejabat eselon. Eselon berapa? Eselon 2. Kalau saya enggak eselon ya. Belum kenal eselon saya. Eselon 4. Ya, 5 aja saya enggak ya. Sehingga tidak bisa. Peluang juga tertutup. Fihi khairun insyaallah. Berikutnya KBH berusaha melalui Haji Plus. Saya biasa setiap tahun itu menjadi tim kesehatan Haji Plus. Kemarin saya oleh Amal Syuhada Pak Masur, ada saya istirahat dulu. Sekarang haji reguler. Baik, saya pamit pada Haji Plus. Saya mohon izin tahun ini tidak bisa menjadi petugas. Ya. Kemudian mencoba gimana tahun ini saya tak daftar Haji Plus dengan kuota petugas. Kuota petugas kan bisa langsung berangkat, minta yang semurah mungkin, sudah disetujui. Tapi setelah kita dapat, mikir, nah nanti berangkatnya bersama Haji Plus di sana mau gabung dengan reguler. Kata Ustaz Bambang, Sing-singan di Haji Plus itu legal, tapi di Haji reguler ilegal. Nah, nanti legal di Haji Plus, tapi di Haji reguler ilegal. Nggak punya kamar. Itu nggak klosor ya? Udah berpikir, klosor. Segone kurang. Ilegal. Nanti belum lagi di tenda. Gimana nanti? Tidak Kalau teramati. sampai gagal, terus mau kemana? Kan susah. Padahal biayai mahal-mahal. Akhirnya apa? Ya, nggak jadilah. Nggak jadi ikut masuk melalui Haji Plus. apa kata ajudan? Fihi khairun insyaallah. Kemudian saya juga berusaha lagi. Ya tetaplah Ustaz Suharno, coba gimana barangkali ada peluang untuk menjadi petugas kesehatan di Haji Plus. Saya tanya direkturnya, gimana? Aku bisa nggak masuk jadi petugas Haji Plus? Setidaknya besok kan ketika umroh ya bisa bantu-bantulah jamaah Amal Syuhada. Dijawab oleh direkturnya, lah dulu sudah pamit ke Amal Syuhada. Direktur kebetulan kenal sama Amal Syuhada, ya, kenal sama Ustaz Suharno. Lah dulu sudah pamit gitu kok, lah sudah diganti yang lain. Jadi gimana? Ya sudah diganti yang lain. Waduh, berarti tidak bisa. Bihi khairun insyaallah. Itu Bapak Ibu kisah saya itu untuk menjadi pembimbing tahun ini, tapi gagal ya, gagal. Oleh karena itu kata-kata yang sudah Bapak Ibu ucapkan tadi ini perlu diulang-ulang terus ya, perlu diulang-ulang terus. Makanya tahun ini yang dipakai adalah bahwa Amal Syuhada gabung dengan Aisyah, ya, gabung dengan Aisyah dengan pembimbing Profesor Marwan Effendi. Maka beliau dihadirkan di sini
agar bisa berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, saya ini sebenarnya betul-betul dengan Bapak Ibu ini rasanya tak kunjungi satu-satu ya. Tak kunjungi. Ada beberapa yang belum ya, mayoritas sudah tak kunjungi ke rumah-rumah. Aku nanti kalau nggak jadi pembimbing kunjung ke rumah boleh nggak ya? Jangan-jangan nggak bisa Pak, nggak jadi pembimbing kok. Ibu ya. Ya, jadi ya barangkali nanti kita Bapak Ibu akan apa istilahnya mungkin sharing-sharing apalah gitu ya. Nah, maka setelah itu atau setelah ini satu tadi nanti setelah perkenalan dengan Profesor Marwan, nanti kita akan intensifkan untuk bertemu dengan Karom dan Karu. Seperti yang ini baru digodok Karu dan Karom. Nanti apapun ya yang ditunjuk sebagai Karom dan Karu, mohon untuk bisa diterima. Aduh, aku kok jadi Karom, aku kok jadi Karu. Ingat kata ajudan, fihi khairun insyaallah. Ada kebaikan insyaallah ya. Maka nanti supaya bisa diterima dan insya Allah akan kita adakan pertemuan untuk SOP ya, SOP. Jadi tidak usah khawatir, nanti Karom pun bisa jadi pembimbing ya, dengan kita mungkin drill terus ya. Ada saya, ada Ustaz Suharno, ada Ustaz Bambang, Ustaz Abdul Ghaffar, Ustaz Adnan, Ustaz Husnul, Ustaz Miftah. Masya Allah ini hari ini komplit sekali. Nah, nanti melalui Zoom atau ada pertemuan sebelum nanti di sana nanti bisa Zoom, akan umroh kita bisa Zoom, mau haji bisa Zoom ya. Ya intinya begini, Bapak Ibu, Bapak-bapak tidak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Kita tetap siap membantu. Saya nggak jadi berangkat pun akan tetap berusaha untuk bisa membersamai Bapak Ibu meskipun dalam online ya. Kita tetap berharap apa yang jadi keinginan Pak Wiono tadi. Pak Wiono tadi mana tadi? Saya bergabung amal syuhada karena motonya berhaji sesuai sunnah Rasulullah. Itu akan kita upayakan. Kebetulan Bapak Ibu, Aisyah dan amal syuhada itu madhabnya sama ya. Dan dulu pembimbingnya pun sama. Pembimbing Aisyah itu dulu Ustadz Umar Budi Hargo yang punya pesantren Taruna Al-Quran ya. Bidannya amal syuhada itu juga Ustadz Umar Budi Hargo, pimpinan Pondok Pesantren Taruna Al-Quran Jogja. Maka insya Allah tidak ada masalah. Dan nanti akan kita rembukan dengan rombongan ketuaku bagaimana supaya berhasil dalam tarbiyah, termasuk mungkin kaitannya membayar dam atau membeli dam, kaitannya sewa bis ketika akan tur ke sini dan kemana lagi, nanti akan kita arahkan dan kita pandu sehingga amal syuhada tidak begitu melepas gitu saja, tapi tetap bagaimana bahwa Bapak Ibu adalah bagian dari KBH Amal Syuhada ya. Jadi kembali Bapak Ibu, ibadah haji ya, jadi memang untuk bisa berangkatkan satu pembimbing yang gabungan tadi, gabung Amal Syuhada Aisyah itu, karena kalau dijumlah ada 151 lebih ya. Ada berapa saja semua kalau amal syuhada sama Aisyah? 97 ya. 250 ya, amal syuhada 108 ya. Oh, gabung sama MTA 3 ya. Jadi amal syuhada Aisyah MTA paling banyak mengamal syuhada ya. Tapi sudah sepakat di Solo bergantian ya. Maka ya mengikuti kesepakatan. Bapak Ibu, perlu katakan bahwa haji itu memang hari ini ada masalah A, itu ketika besok direncanakan, wah kalau besok diantisipasi gini-gini, besok munculnya B, terus diantisipasi lagi, besok lagi munculnya C ya, maka akan terjadi seperti itu. Tahun 23 waktu yang bimbing Ustaz Iping
itu di Musdalifah sampai jam 1, bayangkan panas itu sampai jam 1, sampai dungger-dungger pasir cari minuman dari ada ya. Tahun 25 kemarin juga sebagian jalan kaki ya, seperti itu. Tapi begini, haji itu jangan disimpulkan ketika itu saja, tapi nanti setelah selesai. Jadi manis itu bisa diperoleh setelah haji selesai. Jadi jangan ketika pahit kita sudah teriak-teriak ya, nunggu ya. Tadi apa? Fihi khairun insyaallah. Ketemu manisnya setelah berhaji ya. Mungkin ini nanti bisa ditambah yang lain-lain. Mudah-mudahan bisa memahamkan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan lagi insyaallah saya masih akan tetap berusaha membersamai Bapak Ibu sekalian meskipun tidak sampai di tanah suci. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan. Fihi khairun insyaallah. Matur kepada Ustaz Dr. Nasur atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan yang lain untuk jamaah semua. Selanjutnya monggo kepada Ustaz Suharno untuk paring pangandikan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Para asatid, ustadzah, hamba syaitan yang bergerak diri yang tidak sebut satu yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon tamu Allah yang insya Allah senantiasa mendapat rahmat Allah yang saya hormati pula. Alhamdulillah rabbil alamin, pagi ini kita dapat silaturahim jamaah Al-Maswadah manasik dari rumah ke rumah terus sebagai hasil satu kita. Selanjutnya menanggapi apa yang tadi dikatakan Ustaz Dr. Haji Masyur Al-Fandi bahwa pagi ini cuaca redup. Ini bukan redup karena kita ada satu kabar yang memang tidak kita harapkan, namun semua atas kehendak Allah. Yang berikutnya, kita yakin bahwa kita ikhlas menerima ketetapan Allah. Kenapa? Kita insya Allah termasuk hamba-hamba kekasih Allah. Seperti Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa para kekasih Allah itu tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa takut akan langkah-langkah kita, termasuk kasih kita. Kenapa? Kita mendatangi undangan Allah. Allah akan menyambut dengan baik selama kita di tamu Allah yang baik. Tidak khawatir, tidak bersedih, tidak susah, bisa mudah-mudahan. Ini siapa mereka kasih Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah orang-orang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita happy, kita punya Allah. Pasti Allah akan memberikan satu pilihan yang terbaik untuk kita.
dan dikatakan yaitu fihi khairan balik logo insyaallah ada mutiara terpendam di balik apa yang tidak kita ingini, insyaallah lebih baik ini. Dan kita juga punya satu, kalau diwasiatkan Luqman kepada anaknya, baik anakku, dunia baru ambil, dunia ini laksana lautan yang dalam. Waqad ghariqa nasun kathirun, sungguh banyak orang yang tenggelam dalam lautan itu. Kenapa? Karena maunya dunia kita baik, maunya mulus. Namun apa dibalik kamu itu ibarat banyak tenggelam. Maka faja'al sabrataka, tak buatlah sampan. Siapkan sampan. Apa sampannya? Sampannya perahunya takwa. Pada zaman itu fa'ina khairul zati takwa. Berbekalah sebaik-baik bekal takwa. Wa haswal iman, kompas penuju arahnya iman. Allah akan bimbing kita yang benar. Dan layarnya tawakal kepada Allah. Barang siapa tawakal pada Allah, bahwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah akan mencukupkannya. Apa yang kita rencanakan, tak program nanti Allah akan berikan petunjuk, Allah akan berikan satu jalan solusi keluar yang baik. Itu, dan lagi kita jangan sampai kita merasa putus asa. Kita masih punya Allah, punya kebenaran yang jadi pegangan kita. Dan nanti apalagi bukan melemahkan aisyah, itu memang tidak cukup kalau mendatangkan seorang pembimbing. Harus ditambah jamaah dari amal syuhada dan yang lainnya, baru mangkat seorang pembimbing. Maka pembimbing nanti Bapak Profesor Dr. Haji Marwan Effendi itu juga milik Aisyah, juga milik amal syuhada, juga milik. Dan ya, karena Pak didukung dengan jumlah jamaah itu pasti saja tidak bisa berangkat karena Pak jumlahnya tidak mencukupi. Maka monggo tidak segan-segan untuk minta pertimbangan ke beliau, apalagi nanti untuk ketua rombongan akan diberikan semacam materi. Kita ada semacam pembekalan khusus mungkin sampai berulang kali. Kalau misalkan di Jeddah apa yang kita lakukan, misalkan ketika taruhnya persiapannya apa, nanti kita berikan drill untuk diketahui semua anggota keluarga dan tertentu ketua rombongan. Ini yang kami sampaikan, semoga kita dapat tadi menerima pidato itu. Kita nanti Bapak saudara yang lainnya bisa menyampaikan tambahan dari kami. Tambahkan doa. Maaf, ditutupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainatan tu'minu biqaika wa tardo biqadaika. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, jiwa yang tenang, keyakinan akan adanya hari perjumpaan kepadamu, rela atas keputusanmu, senang atas karuniamu. Amin. Kita rela menerima tatapan Allah dan senang kita diberi kesempatan jadi tahun ini dapat berangkat ibadah haji. Semoga diberikan kelancaran, keselamatan, lancar dan prosesi haji yang rukun, sunnah wajib dan sunnahnya nanti kundur semuanya mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Berkata Pak Menteri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.